مجيب الدعوات منك كل الطيبات جد سعادات الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 135 yang berbunyi walladzina والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas daripada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan pasti mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semuanya mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan khawatir, Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan yang kita lakukan, asal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika tidak meminta ampun, bahkan mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut, maka azab Allah kelak sangatlah pedih dan tidak bisa dielakkan kepada hamba-hamba Allah yang durhaka dan tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang Allah berikan ini, marilah kita tingkatkan syukur kita, tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisriya hifdzul Qur'an wa amala bihi warzuqni minhu ilman muniran wa sallim tasliman katsiran. Dengan membaca salawat, insyaallah hati kita menjadi terang. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita bercahaya. Sholawat dan Al-Quran ini harus kita terus lakukan agar hati kita bersih daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atau memberikan pahala kepada ahli taubat
dengan pahala surga, saudara. Ulaika jazaohum maghfiratun. Bagi mereka balasannya adalah maghfirah, ampunan, wa jannah, dan surga. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 135 sampai 36, Allah jelaskan bahwa orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana, Bah? Mohon. Dan akan mendapatkan surga. Nah ini. Enggak, inilah keutamaan bertobat kepada Allah. Salah satu keutamaan bertobat kepada Allah yaitu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan surganya Allah. Ampunan Allah merupakan kunci pembuka surga. Jika kita diampuni oleh Allah, maka surga akan terbuka. Dan surga Allah itu hadiah bagi orang-orang yang bertaubat. Pada kesempatan yang lain saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada orang-orang yang bertobat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 122 di ujung ayat dikatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, kali ini orang-orang yang bertobat kepada Allah akan diberikan surga, akan diberikan ampunan, maghfirah dari Allah. Sudahkah hari ini kita bertobat kepada Allah dengan membaca istighfar? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bertobatlah kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Orang-orang yang bertobat dijanjikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Ulaika jazaohum maghfiratun wa jannah. Mereka mendapatkan balasan surga dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa, saudaraku. Jika kita mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hidup dibingkai dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari tadi ada yang bertanya, apa sih tobat itu? Tobat adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sedangkan maksiat adalah sebaliknya, yaitu menjalankan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintahnya. Itu artinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya kembali
kepada takwa, kembali kepada iman, kembali kepada nilai-nilai Islam, kembali kepada hati-hati ya, kembali kepada kebaikan. Itulah yang dimaksud bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli bertobat itu adalah orang-orang yang pantas kita dekati, orang-orang yang pantas kita jadikan teman. Karena di dalam dirinya ada obor kebaikan yang akan dinyalakan dan akan menjadi kepribadiannya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang ahli maksiat harusnya kita jauhkan, kita jauhi. Karena orang tersebut di dalamnya ada obor yang ingin dipadamkan, cahaya Allah yang akan dipadamkan oleh mereka. Jika kita mengikuti ahli maksiat, maka akan gelap, gulita hati kita, dan cahaya tidak akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu mudahkah mendapatkan surga Allah? Ya, memang mendapatkan surga Allah itu mudah jika kita mau, karena Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim, dan memberikan surga kepada siapapun yang mau meraihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah." Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Kemudian bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaati Al-Qur'an, hadis, mentaati aku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dialah yang mau masuk surga. Wa man 'asani, siapa yang membelakangi aku, mendurhakai aku, maka dialah yang memilih masuk ke dalam neraka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 detik yang digunakan untuk membaca istighfar, bertobat kepada Allah, jauh lebih berharga daripada 5 detik yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat kita, bahwa Allah selalu melindungi kita jika kita selalu ingat kepada Allah. Dan ingatlah bahwa Allah akan selalu mengingat kita kalau kita ingat kepada Allah. Dalam firman-Nya dikatakan, "Fadhkuruni," maka ingatlah aku. "Adzkurkum," maka aku akan mengingatmu. Jika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Tapi jika kita melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertobat, karena tobat mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kita hidup di surga. Di sana kita dipenuhi segala kebutuhan kita. Dan di sanalah hakikat hidup yang sejati. Hakikat kebahagiaan, kesenangan itu adanya di surga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Surga adalah sesuatu yang mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlintas dalam pandangan, wala udunun sami'at, dan
tidak terdengar. Jadi betapapun kalian menggambarkan tentang surga, seindah-indah gambaran, tidak akan sama dengan surga sesungguhnya. Jauh lebih indah. Ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maukah kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah? Jika kita mau, maka bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah kita ambil tindakan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita betul-betul mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Lanjut. Ayo. Jika kita mencintai Allah, maka syaratnya adalah kita harus mencintai Rasulullah. Tidak ada syarat lain kecuali kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, jika tobat ibaratkan pohon, maka istighfar adalah akarnya. Istighfar adalah akarnya. Dan batangnya adalah amal soleh. Dan buahnya adalah akhlak yang baik. Dan sampahnya adalah meninggalkan keburukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar ibaratkan akar, di mana semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, maka akar itu semakin kuat menancap ke dalam tanah. Artinya akar itu semakin kuat ke dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik kita, pencipta kita, yang harus diagungkan dan dibesarkan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan kata lain, mari kita tumbuhkan akar keimanan itu dalam tubuh kita, dalam diri kita, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar, dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari 100 kali. Sudahkah kita melakukannya? Nah, ini baru dia. Sudahkah kita melakukannya dalam sehari 100 kali bertobat kepada Allah? Jika belum, maka mari kita lakukan. Dimulai hari ini kita melakukannya dengan berat maupun ringan. Mari kita coba. Karena hanya dengan itulah
hati kita menjadi bening dan bersih. Jauhilah pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan yang akan membuat hati kita karat, membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita semakin kotor. Jauhilah perkumpulan-perkumpulan yang akan menyebabkan hati kita semakin kotor. Di antara perkumpulan itu adalah di mana tersebut sering membicarakan kejelekan orang lain, menggosip orang lain, dan itu sangat berbahaya, dan itu akan membawa seorang muslim kepada kemaksiatan yang lebih besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya jika kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan bertobat itulah kunci menuju surganya. Semoga kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.